Pakilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kami sudah berada di pelataran Pasarean Pangeran Raja Muhammad. Nah, Pangeran Raja Muhammad ini yang letaknya di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Persisnya itu berdekatan dengan Desa Luwung dengan kecamatan. Baiklah, pemirsa Radar TV, kita bisa bertemu dengan juru kunci dari Pasarean Raja Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Bapak. sehat Super. berkah. Pak Haji. Ya ini Pak, kami dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Cirebon sedang mengadakan acara Napaktilas Jejak Leluhur yang tentunya kita menghargai kearifan lokal di sekitar wilayah Kabupaten Cirebon yang ada beberapa situs yang telah banyak berjasa terkait tentang berdirinya Cirebon. Nah, untuk lebih jelasnya latar belakang maupun sepak terjangnya bagaimana nih Pak untuk Pangeran Raja Muhammad, itu beliau dari siapa, perannya apa, karomanya apa, dan bermanfaat bagi masyarakatnya apa? Mangga Pak. Gedung ini Syekh Raja Muhammad, sungkupnya ada di dalam Syekh Raja Muhammad, bahwa Syekh Raja Muhammad itu menurut cerita dari para leluhur adalah dari cucunya Syekh Syarif Hidayatullah, cucu dari Tubagus Paseh. Antara Tubagus Paseh dengan Syekh Syarif Hidayatullah besanan. Dari Syekh Syarif Hidayatullah adalah putrinya Ratu Winahon. Dari Tubagus Paseh adalah Sultan Jakarta atau Jakarta. Ratu Winahon nikah dengan Sultan Jakarta, dia punya anak namanya Pangeran Syarif Muhammad. Itu Pangeran Syarif Muhammad, sudah itu dia dewasa, dia keluar dari Carubanagari untuk mencari ilmu, ya, untuk mengembangkan ilmu sampai ke negeri Minang. Sampai di sana beberapa puluh tahun di sana di Minang, sehingga tokoh Minang, masyarakat Minang, bahwa Pangeran Syarif Muhammad adalah seorang ulama besar, guru besar, sehingga dapat julukan Syekh Raja Muhammad. Itu selesai di sana dia hijrah lagi ke tanah Jawa. Dia ketemu singgah di alas Mundu Pesisir. Nah, di situ dia ketemu dengan pesantren yaitu Mbah Kilobama atau Syekh Abdul Rahman. Itu ketemu di situ, dia singgah di situ, lama-lama di situ, dan juga di situ ada makbarah putra Syekh Syarif yang namanya Syekh Brata Kelana yang disebut Pangeran Sedaing Lautan. Kaitan dengan Pangeran Jayakarta yang di Jakarta, ibu kota negara. Itu ada Apanya
Pangeran Jayakarta ini? Nah ini anaknya, Oh, anaknya, anak Jayakarta. anak apa cucu? Anak. Oh enggak, yang ini cucu. Oh ya. Iya, jadi gini, ini Pangeran Luhung atau Pangeran Raja Muhammad, bapaknya Pangeran Jakarta. Nah, kemudian bapaknya lagi Jayakarta. Nah, kurang lebih begitu kalau nggak salah ya. Ini gitu. Pak Jupel barangkali agak lupa lagi ngitung aja, untung rupanya ya. Nah, lanjut. terus di sana ketemu, lalu dia, Syekh Raja Muhammad mencari tempat untuk mendirikan suatu pesantren. Dan dapatlah di sebelah selatan Alas Mundu, yaitu di Bakilobama. Apa perannya beliau itu, Pangeran? Nah, di sini Bapak Raja Kepala Muhammad. sini adalah sampai Cuma hanya sebatas bikin pesantren. Ya, pesantren sampai ketemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah, langsung beliau dirangkul. Karena udah tahu bahwa ini cucunya benar-benar wali, gitu. Karena yang tahu wali adalah wali. Iya. Langsung dia beli gelar Dari pangeran. karomah kewaliannya apa yang bisa diinikan? Oh, dari karomahnya itu, karena Ya, Syekh Syarif diantaranya itu apa? tahu bahwa kata ulama-ulama besar, kalau di Mbah Muhammad itu adalah wali roman, wali murah. Setiap orang datang ke sini, dia sudah mengatakan bahwa ini adalah murid saya, santri saya, gitu ya. Sudah diberikan keberkahan kepada beliau, ya, gitu ya. Atas perkembangan di sini sangat hebat sekali. Dapatlah gelar Pangeran Luhung oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Berarti kira-kira Pak Raden Reto di era kepemerintahannya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, ya Pangeran Raja Muhammad ini, peran serta dengan perdagangan, dengan kesaktiannya, dengan karomahnya, dengan bermanfaat bagi masyarakatnya, apa yang diteteskan gitu, Pak? Berarti kalau mendapat penjelasan dari Pak Jupel tadi, Pak Joko Sasi, bahwa jelas bahwasanya karomah yang dimiliki adalah di samping guru agama, beliau juga adalah merupakan tokoh agama yang memiliki pemurah hati, yang memberikan hati baik keilmuan maupun hal yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga mendapat julukan adalah Pangeran Roman, ya, Patron Luhung juga kan derajat tertinggi memiliki lungguh gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau dari silsilah tadi dijelaskan bahwasanya beliau adalah cucu daripada Fatihillah, karena Syekh Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Dewi Kabupaten yang dari Banten, itu memilih anak dua, yaitu Pangeran Sabakingkin atau Pangeran Sultan Hasanuddin yang udah Putri Winaon. Nah, Putri Winaon dijelaskan bahwasanya nanti menikah dengan Fatihillah atau Tubagus Pase atau Valetehan atau Tagaril. Nah, itu nama aslinya, yang pada tahun 1527 berhasil membebaskan Sunda Kelapa dari pasukan Portugis, sehingga beliau dijadikan sebagai Adipati Jayakarta. Jayakarta itu istilah dari kemenangan. Nah, beliau memiliki anak Pangeran Jakarta yang kemudian nanti menurunkan Pangeran Muhammad. Demikian Pak. Ya, Pangeran Syarif Muhammad. Pangeran Syarif Muhammad. Jadi pemirsa, terkadang opini publik banyak yang keliru bahwa dari peran serta tokoh-tokoh yang ada sampai-sampai mengkultuskan atau mengistimewakan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah itu Paletehan atau Fatihillah. Oh bukan. Jadi itu ya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, ya Syekh Syarif Hidayatullah besaran Bapak pusatnya adanya berada di Cirebon. Berarti berdasarkan naskah-naskah yang saya ada, Pak, artinya Fatihillah itu adalah pasukan dari Samudra Pasai yang hijrah ke Demak. Samudra Pasai Aceh. Aceh. Ya, Fatihillah, Tagaril, Paletehan itu hijrah dari Aceh ke Demak, yang menjadi panglima perang Demak. Itu diminta atas minta bantuannya ya? Belum, enggak, langsung datang ke Demak. Aceh. Iya, ke Demak. Demak. Nah, dari Demak terus Demak itu, kan Raden Patah. iya, Demak itu salah satu asal usul kerajaan Islam yang ada di Jawa. Betul. Ada di Betul. Demak. Nah, ketika rajanya Raden Patah. Betul. Nah, ketika tahun 1527, Fatihillah juga sebagai pasukan perang yang akan menggempur
Portugis yang bersama dengan Fathahillah. Iya, Nah, betul. datanglah di Cirebon, bergabung pasukan itu Demak, Cirebon, Banten. Nah, Fathahillah ditugaskan sebagai pimpinan perang untuk mengusir Portugis, Pak. Iya, Seperti itu namanya 1527. Nah, lalu kenapa ada prinsip bahwasanya Sunan Gunung Jati adalah Fathahillah? Memang ada dalam sejarah nasional mengatakan Wijanus Sastro itu Fathahillah dan Sunan Gunung Jati. Sebetulnya tidak. Bukan. Karena Fathahillah adalah pasukan perang dari Demak yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk memimpin pasukan perang pasukan Portugis satu. Yang kedua, Fathahillah adalah menantu daripada Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, memang benar bahwasanya Fathahillah pernah menjadi caretaker Sultan di Cirebon, Pak, atau pengganti Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Jadi pada saat Tommy Pires datang ke sini, kemungkinan pada saat itu adalah melihat bahwasanya yang ada di sini jumenangnya adalah Fathahillah, sehingga mengatakan Fathahillah dan Sunan Gunung Jati, padahal 2 orang yang sama. Ketika ada jeda kurun waktu 2 tahun tersebut, beliau Pak Sesari Hidayatullah itu kemana tuh? Lagi syiar Islam, Pak. Oh, syiar Islam. Bukan wafat, bukan. Bukan, syiar Islam. Pak, tahun berapa Hijriah? Kurang lebih setingkatan dengan siapa kira-kira? Berata Kelana dengan ini Kilobam Tahun ya? 1500-an, Pak, oleh ini. 1500-an. 1600. Iya, 1500. Berarti beliau itu asli Cirebon apa ini apa peranakan dari Timur Tengah? Asli Cirebon. Asli cucu Sesar Cirebon. Oh, Cirebon. Asli Cirebon. Sesar Hidayatullah menikah dengan Dimas Kawunganten. Dimas Kawunganten. Kawunganten. Ya, dari Banten. Oh, dari Banten. Ya. Lahirnya Pangeran Raja Muhammad ya? Ya. Bukan. Hah? Pangeran Sebakingkin dulu, Pak. Oh, Pangeran Sebakingkin, Sebakingkin. Putri Winaon. Ratu Winaon. Nah, Putri Winaon menikah. Nah, menikah kali Sultan Jakarta itu punya Oh, anak berarti namanya Pak Muhammad. kalau yang beliau tadi mah kakeknya ya? Namanya yang tadi Neneknya. ceritakan. Oh, berarti asli Cirebon tapi Cirebon. peranakan Timur Tengah ya? Banten sama dengan Banten. Banten. Aceh. Ya. Dengan Aceh ya. Ya. Jadi ketokohannya itu pandai menerjemahkan kitabullah, baik yang fikih maupun yang tasawuf ya. Ya. Heeh. Tentang keilmuan agama, tentang keilmuan ekonomi, Ya. tentang ilmu segala macam. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada 2. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.